hukum Islam. Muamalat adalah tukar-menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Secara garis besar, bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau komputer atau aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via Play Store. Kemudian, bagaimana pandangan hukum Islam terkait transaksi jual beli online? Jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar-menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Adapun rukun jual beli adalah: 1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa, balik, dan tidak mubazir alias tidak sedang boros. Kemudian yang kedua, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar, emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. Kemudian yang ketiga, ada ijab qabul, yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli atau penjual dan pembeli. Muhammad bin Abu Mujalid mengisahkan, pada suatu hari aku diutus oleh Abdullah bin Syaddan dan Abu Burdah untuk bertanya kepada sahabat Abdullah bin Aufa. Mereka berdua berpesan, bertanyalah kepadanya, apakah dahulu sahabat Nabi semasa hidup Nabi memesan gandum dengan pembayaran lunas di muka? Ketika sahabat Abdullah ditanya demikian, beliau menjawab, dahulu kami memesan gandum, syair, atau satu jenis gandum dengan mutu rendah, dan minyak zaitun dalam takaran, dan tempo penyerahan yang disepakati dari para pedagang negeri Syam. Muhammad bin Abil Mujalid kembali bertanya, apakah kalian memesan langsung dari para pemilik ladang? Abdullah bin Aufa kembali menjawab, kami tidak bertanya kepada mereka tentang hal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bisnis, berdagang atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berada dalam dunia bisnis. Meski demikian, perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran Islam. Mengenai bisnis online, ada sebuah hadis yang mengarah padanya, janganlah kau membeli ikan di dalam air, karena biasanya mengandung kecurangan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Dalam Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Bahaya riba terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, 278, dan 279. Kemudian Quran Surah Ar-Rum ayat 39 dan Quran Surah An-Nisa ayat 131. Riba itu ada dua macam, nasiyah dan fadl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian.
seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini yaitu riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun, jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu, boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya: 1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan, dan monopoli. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau alinda, atau pembatalan yang biasa disebut fasad, sebagaimana yang telah diatur dalam fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternatif dalam akad jual beli, al-khiyarat, seperti khiyar al-majlis atau hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidaksesuaian, khiyar al-aib atau hak pembatalan jika terdapat cacat, khiyar asyarat atau hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat, khiyar at-taghrib at-tadlis atau hak pembatalan jika terjadi kecurangan, khiyar al-gubud atau hak pembatalan jika terjadi penipuan, khiyar at-tafriq as-safqah atau hak pembatalan karena salah satu di antara dua belah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi, khiyar ar-ruqyah atau hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat, dan yang terakhir khiyar fawat al-washaf atau hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adanya kontrol sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah atau lembaga yang berkompeten untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten, agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudaratan, penipuan, dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang legal, dan ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam. Ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab. Yang pertama, sistemnya haram seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara. Kemudian yang kedua, barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, online seks, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan. Kemudian yang ketiga, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Dan yang keempat, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudaratan. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan, al-ahkam tattabi' al-maslih, hukum undang-undang dan peraturan bertujuan untuk kemaslahatan. Kaidah lain ada menyebutkan i'tibar al-maslih wa dar'ul mafasid, mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Al-Quran juga menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam berbisnis, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Adapun langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal dan sah menurut syariat Islam yaitu 1. Produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal dan haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online.
Mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis, sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Boleh jadi, ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi, Anda pasti menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda. Yang kedua, kejelasan status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang, atau Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seseorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan. Kemudian yang ketiga, kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpa banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi, patutnya Anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan Anda beli. Sebaiknya, Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual. Kemudian, yang keempat, kejujuran Anda. Berniaga secara online walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online, terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa berbisnis melalui online satu sisi dapat memberikan kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun, kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan syariat, agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang merajalela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Ketika kita terjun ke bisnis online, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu, kita harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, lalu menghalalkan segala macam cara. Selama kita berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, tentunya keuntungan yang dapat akan berkah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal muamalah adalah al-ibahah, boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang atau jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.